Ada beberapa makna yang bisa kembali kepada kalimat ini. Di antaranya adalah kemurtatan. Yang orang ini sahabat Nabi SAW. Setelah Nabi SAW wafat, dia murtad dan mati dalam keadaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah menambah taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, Babul Amr bil Muhafadzah ala Sunnah wa Adabiha, bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita sampai hadis yang ke-9 terakhir, yaitu hadis yang di dalamnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sekalian tentang suatu perkara yang mungkin dianggap oleh sebagian kita ini sesuatu yang remeh, ya, sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele, ya, sebagian orang bahkan menggampangkan. Padahal perkara ini memiliki kebaikan yang sangat besar dari keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengamalkannya, ya. Dimana dengan ini semua semakin menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya sunnah Rasulullah SAW benar-benar mengajarkan kepada kita kepada apa yang akan membawa kepada kebaikan, membawa kepada keberkahan, kemaslahatan. Baik kita melihatnya secara langsung, kita sadari dan nampak jelas di hadapan kita, atau kita tidak melihatnya secara langsung, ya, tapi pastinya di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak, ya. Di antara contohnya hadis yang kita bicarakan ini, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjilati tangan setelah kita makan sebelum mencucinya, karena kita nggak tahu di bagian mana keberkahan yang ada pada makanan tersebut, karena bisa jadi keberkahan itu ada pada di bagian makanan yang tersisa menempel di tangan-tangan kita, ya. Belum lagi sebagaimana dikatakan oleh sebagian peneliti, wallahu a'lam, bahwasanya dengan menjilati tangan itu maka akan membawa suatu hal yang baik bagi pencernaan. Mudahnya makanan itu untuk dibusukkan di dalam tubuh, ya, dengan kita menjilat tangan, entah itu ada proses kimiawi seperti apa. Tapi sebagian orang mengatakan demikian. Terlepas dari itu semua, Nabi SAW mengatakan, innakum latadrun fi ayyihal barakah. Kalian gak tahu di bagian mana
dari makanan itu yang barokah. Bisa jadi ada yang keberkahan itu ada pada tangan atau makanan yang masih menempel di tangan itu. Dan yang namanya keberkahan nggak selalu dilihat dari banyaknya, tapi yang sedikit, tapi yang bermanfaat, sedikit tapi manfaat dan banyak kebaikannya, itu barokah. Ya, itu yang barokah. Bisa jadi yang ada di tangan kita itulah keberkahan dari makanan yang kita makan satu porsi, sedangkan keberkahannya itu yang ada di tangan itu. Bisa jadi. Karena keberkahan tidak diukur dari banyaknya sesuatu. Ya. Bukankah para nabi dan rasul ada di antara mereka yang sendirian di tengah-tengah umatnya, nggak ada yang mengikuti? Sedikit. Bukankah Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur? Bukankah Allah juga berfirman, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah, kalau kalian ikuti orang banyak akan menyesatkan kalian dari jalan Allah? Justru yang sedikit yang di dalamnya banyak keberkahan. Maka jangan sepelekan sunnah Nabi SAW. Walaupun tidak nampak secara kasat mata kita, mendatangkan manfaat dan maslahat langsung kita rasakan, tapi pastinya di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kita nggak tahu di bagian mana makanan, di bagian mana keberkahan itu ada pada makanan kita. Bisa jadi ada pada jari, dari sisa makanan yang menempel di jari kita itu. Kemudian yang telah kita lewati juga, itu sunnah Nabi SAW masih terkait dengan makanan, yaitu ketika kita makan makanan yang padat kemudian terjatuh, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita sekalian untuk mengambil, membersihkan, menyingkirkan bagian kotornya, yang masih bersihnya masih bisa dikonsumsi, makan. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka ini sama. Sunnah Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita sekalian sesuatu yang akan mendatangkan keberkahan. Karena bisa jadi keberkahan ada pada bagian yang terjatuh tersebut. Ya. Kemudian juga sunnah Nabi SAW mengajarkan kepada kita sekalian suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Sangat penting untuk menjalani kehidupannya agar dia hidup dalam kelapangan, penuh dengan qanaah, kegembiraan, kebesaran hati. Yaitu dari hadis Nabi SAW ini, Nabi mengajarkan kepada kita sekalian untuk menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun nampak nikmat itu suatu yang sepele atau kecil. Jangan pernah disepelekan, dikesampingkan. Hargai nikmat Allah. Dan jangan pernah menunjukkan diri merasa cukup dari nikmat Allah, sehingga kita menunjukkan ketidakbutuhan, merasa nggak butuh, merasa sudah punya dan seterusnya. Tunjukkanlah kita sebagai seorang hamba yang butuh kepada nikmat Allah, dan jangan menyia-nyiakan nikmat Allah yang ada di hadapan kita, walaupun nampak sedikit, walaupun nampak sesuatu yang mungkin remeh.
untuk kita hargai dan apresiasi. Ya. Lihatlah sabda Nabi SAW ini. Makanan jatuh. Mungkin ada sebagian orang dia bisa mengambil lagi makanan yang sangat banyak. Atau di piringnya masih banyak makanan yang lain. Tapi Nabi SAW menyuruh dia untuk membenahi, mengambil yang jatuh itu, yang kotornya disingkirkan, yang masih bersih dan bisa dimakan, dimanfaatkan, dimakan. Jangan menjadi seorang hamba yang merasa sudah cukup dan gak butuh kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hargai, apresiasi nikmat Allah itu. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Dalam masalah dunia, lihatlah oleh kalian orang yang ada di bawah kalian. Jangan lihat orang yang ada di atas kalian. Karena dengan pandangan seperti itu, kalian bisa lebih tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Berarti tidak meremehkan nikmat Allah adalah perkara yang diajarkan oleh agama kita. Dengan sebab-sebab yang ditunjukkan sehingga kita tidak meremehkan, dan amalan-amalan yang menunjukkan sikap butuh kepada nikmat Allah tersebut. Sebab-sebab diantaranya ini. Dalam masalah dunia, jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Praktek dalam pengamalan nikmat Allah jangan kita sembarangkan. Walaupun sepele kecil, kalau bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Apa yang menjadi potensi kita, potensi yang kita miliki. Kalau memang bisa untuk dimanfaatkan, mendatangkan hasil, maka jangan sepelekan untuk kita singkirkan. Jangan sepelekan untuk kita tidak pedulikan. Merasa sudah ada gantinya, sudah punya yang lebih banyak dan seterusnya. Maka ini jangan dilakukan seperti itu. Hargai, nikmati nikmat Allah. Tunjukkan kebutuhan itu akan nikmat Allah. Ya. Dan Nabi kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, enggak akan bersyukur kalaupun dia dapat banyak. Seorang kalau sudah mulai meremehkan nikmat Allah, maka itu adalah langkah besar untuk dia selanjutnya menjadi orang yang tidak bersyukur. Untuk menjadi orang yang banyak melupakan nikmat Allah. Karena kalau yang sedikit saja dia tidak bersyukur, apalagi yang banyak. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari hadis ini juga memberikan pelajaran tentang agama kita. Agama yang menjaga kebersihan dan berada pada sikap pertengahan. Ya, kata Rasulullah SAW ketika makanannya jatuh, beliau nggak nyuruh kita untuk makan semuanya sama yang kotor-kotornya. Ya, yang kotor tetap disingkirkan. Yang masih bisa bermanfaat itu yang dimanfaatkan. Inilah din agama kita. Agama pertengahan. Mengajarkan kepada kita kebersihan, dan agama pertengahan di antara menyepelekan dan sikap melampaui batas. Ya. Orang yang melampaui batas, pada akhirnya makanan yang jatuh, dia nggak peduli sama yang kotor, dia makan semua, ini nikmat Allah. Padahal itu sudah membahayakan dia. Agama juga nggak nyuruh seperti itu. Ini yang melampaui batas. Yang meremehkan makanannya jatuh, dia nggak peduli. Dia masih punya banyak, dia masih bisa ambil lagi, dia bisa beli lagi. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini agama kita.
Ya. Dan fenomena masyarakat sangat disayangkan berada pada keadaan ya, sedikit banyaknya meremehkan nikmat, menganggap sepele nikmat. Ya. Sebagian dari orang ya, kalau dia minum aqua gelas, ya, air mineral gelas, terutama di hajatan ya, dia minum 1-2 kali sedot, sisanya ditinggal buang, ya, makan udah ambil yang banyak, tapi masih tersisa banyak, gak dihabiskan. Selanjutnya kemana makanan ini? Kebuang. Harusnya kalau memang mau makan sedikit, ambil sedikit, atau ambil sedikit dulu, gampang nambah. Tapi ada kebiasaan sebagian orang, memang makannya kayak gitu. Kalau ngambil dia lapar mata, ya. Tapi yang dimakan nggak ada, paling sedikit, sisanya kebuang. Nah, ini kemubadziran, sikap tabdzir, menyia-nyiakan nikmat yang harusnya bisa dinikmati malah jadi kebuang. Dan ini perbuatan syaitan yang disukai oleh syaitan. Allah berfirman, innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu, yang menyia-nyiakan manfaat nikmat yang harusnya bisa dia nikmati, yang harusnya nikmat itu bisa bermanfaat, itu teman-temannya syaitan. Teman-temannya syaitan, tabdzir. Ya. Dan sayangnya banyak masyarakat kaum muslimin bahkan tidak mengenal sunnah nabinya yang mulia yang satu ini. Padahal dengan menerapkan sunnah Nabi SAW ini, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmatnya, yaitu menghargai nikmat, menjadikan nikmat yang ada itu benar-benar bermanfaat, ya, memaksimalkan potensi kenikmatan apa yang bisa kita perbuat dari apa yang kita miliki. Ini termasuk bagian syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jelas ya apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama kita agama yang mengajarkan kebersihan, dan dia agama yang pertengahan antara sikap berlebihan dan sikap meremehkan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi yang mulia alaihi wasallam juga dalam hadis yang menjadi pembahasan kita ini menjelaskan bagaimana syaitan hadir mengganggu manusia pada setiap apa yang menjadi aktivitas mereka. Maka ini pelajaran besar untuk kita benar-benar mengetahui dan mengenal apa yang menjadi sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam dalam aktivitas tersebut yang bisa kita lakukan. Karena dengan menjaga sunnah, menjaga diri berjalan sesuai dengan perjalanan Rasulullah SAW menjalani kehidupan ini, itu akan memelihara, menjaga kita dari gangguan syaitan. Karena syaitan hadir mendampingi untuk menyesatkan, menimpakan keburukan kepada anak Adam dalam setiap aktivitasnya.
Maka sunnah Nabi yang mulia alaihissalam sebesar-besar solusi dan jalan kita selamat dari tipu daya syaitan. Ketika makanan jatuh, kata Nabi, la tada hali syaitan. Jangan biarkan makanan itu buat syaitan. Ambil kalau memang masih bisa dimanfaatkan. Ya, maka seorang nggak selamat dari gangguan syaitan tipu daya dalam apa yang menjadi aktivitasnya, kecuali dengan benar-benar menapaki kehidupan ini menyesuaikan dengan apa yang menjadi sunnah Nabi yang mulia alaihissalam dalam makan, tidur, dan lain-lain semuanya. Karena sunnah Nabi SAW itu benteng yang sangat kokoh yang akan menjaga, memelihara dari gangguan syaitan, yang dengannya Allah melindungi hambanya dari gangguan syaitan, dari tipu dayanya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Banyak sunnah Nabi SAW, bukan hanya ini, yang lain. Ya, dari zikir, doa, praktek-praktek aktivitas duniawiyah, terutama aktivitas ibadah, apalagi yang sifatnya adalah akidah, yang semua itu menjadi jalan yang tidak disukai oleh syaitan, menjadi jalan yang diinginkan oleh syaitan untuk menarik anak Adam meninggalkannya, menjauh darinya, menyesatkannya. Dan kita harus mengetahui syaitan itu musuh. Sehingga apa yang membuat syaitan jadi merana, membuat syaitan jadi menyesal, membuat syaitan jadi kerdil, maka ini adalah perkara yang diperintahkan dan diajarkan oleh agama kita. Jangan biarkan syaitan mengambil bagian dari kita yang membesarkannya, yang membuat dia bangga, yang membuat dia senang. Ya. Sunnah Nabi yang mulia alaihissalam adalah sebesar-besar praktek untuk menekan dan menyempitkan ruang gerak syaitan. Sunnah Nabi SAW. Ya. Maka jaga sunnah Nabi SAW, adab-adab yang beliau ajarkan, makan, minum, tidur, berjalan, itu banyak. Ya. Banyak sunnah Nabi SAW. Dalam keseharian beliau, ya, dalam bertetangga, dalam bergaul, dalam berakhlak, banyak. Sunnah Nabi SAW bukan hanya sekedar ritual ibadah, tapi aktivitas beliau mengisi kehidupan ini, ya, terutama yang beliau SAW tunjukkan langsung dan perintahkan untuk kita melaksanakan sebagaimana beliau kerjakan, maka itu terdapat bagian besar dari kebaikan yang sangat banyak untuk kita amalkan hingga selamat dari tipu daya syaitan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan hadis ke-10. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah berdiri di hadapan kami memberi nasihat. Faqal, Rasulullah SAW bersabda dalam nasihat tersebut kepada kami, ya ayuhan nas, innakum mahsyurun ilallah tabaraka wa ta'ala hufatan uratan gurlan. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menghadap Allah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak dalam keadaan dikhitan. Kemudian Rasulullah
membaca firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 103. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai dalam menciptakan manusia, maka kami akan kembalikan mereka seperti waktu awal mereka diciptakan. Awal mereka diciptakan tidak berpakaian, telanjang kaki, tidak dikhitan. Maka manusia akan dikembalikan seperti waktu awal mereka diciptakan pertama kali, yaitu nenek moyang mereka Adam. Sebagai janji dari kami dan sesungguhnya kami pasti akan melakukannya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ala wa inna awwalal khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketahuilah oleh kalian semua, makhluk yang pertama kali Allah berikan baju ketika itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini dalil hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasanya pakaian itu adalah nikmat, kemuliaan, kehormatan dari Allah. Pakaian itu, ya. Nabi SAW tentu menyebutkan ini, menunjukkan ini suatu keadaan yang terpuji. Ini seorang dianugerahkan pakaian ketika itu. Berarti pakaian itu nikmat. Pakaian itu nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ibrahim yang pertama kali diberi pakaian nanti di yaumul qiyamah. Ala wa innahu sayuja birijalin min ummati. Perhatikan oleh kalian, sesungguhnya akan ada nanti satu keadaan, seorang dari umatku akan didatangkan. Fayu'khadh bihim dhatas shimal. Ini dia datang mendekat atau dia didatangkan tapi langsung disambar dari sebelah kiri. Tak bisa mendekat lagi. Maka kata Rasulullah, ya Rabb ashabi, ya Rabbku, sahabatku. Kenapa dia direnggut sehingga tidak bisa mendekat? Fayuqal, maka dikatakan kepada Rasulullah ketika itu, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau sesungguhnya enggak tahu kriminalitas yang dia perbuat sepeninggalmu. Ya. Apa yang dimaksud ma'ahdatsu ba'dak? Ada beberapa mana yang bisa kembali kepada kalimat ini. Di antaranya adalah kemurtatan. Yang orang ini sahabat Nabi SAW. Setelah Nabi SAW wafat dia murtad dan mati dalam keadaan itu. Ya. Bisa juga bermakna orang ini orang yang mengada-ngada dalam agama, melakukan kriminalitas, merubah dan merusak agama dengan menambah dan mengada-ngada dalam agama. Ada kemungkinan juga maksudnya adalah orang ini membawa banyak dosa dari dosa-dosa besar. Ya, ini beberapa kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama, orang yang disingkirkan untuk mendatangi Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain itu disebutkan ini kejadian di Haud, di telaganya Rasulullah SAW. Ada orang yang diusir dari telaganya. Kemudian Nabi mengatakan, ashabi itu sahabatku. Ya, maka dijelaskan kenapa akhirnya orang ini terusir. Ya. Fa'akul, maka setelah itu pun aku berkata, kama qala Abdus Saleh, sebagaimana
hamba Allah yang saleh yang telah berkata terkait dengan kaumnya, yang dimaksud di sini adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Wa kunta alaihim syahidan ma dumtu fihim, yang Allah abadikan dalam surah Al-Maidah. Ya Allah, aku ikut menjadi saksi, menyaksikan apa yang dilakukan oleh umatku ketika aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika Rasul nggak ada di tengah-tengah mereka, berarti mereka apa? Nggak tahu. Berarti Rasul nggak tahu perkara gaib. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya ketika dia tidak berada di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi keliru dan salah mereka yang meyakini Rasul itu tahu perkara gaib. Sehingga dia yang sudah di alam kubur bisa mendengar seruan umatnya, bisa diajak bicara, komunikasi dan lain-lain. Ini semua khurafat. Gak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya tentang hal yang demikian. Hukum asalnya mereka sama seperti manusia biasa dalam perkara-perkara yang sifatnya manusiawi seperti ini. Mengalami kematian, terputusnya komunikasi ketika berbeda alam. Alam dunia dengan alam barzakh, alam dunia dan alam bumi, alam langit. Nabiullah Isa dimintakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menyandarkan diri kepadanya, yang merubah agama Nabiullah Isa dengan menyembah Nabiullah Isa dan ibunya. Dan Nabiullah Isa belum mati, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di yaumul qiyamah dia ditanya, "A'anta qulta linnas ittakhaduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Apakah kamu, wahai Isa, yang menyuruh manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan selain Allah? Maka Nabiullah Isa menjelaskan keadaan dirinya, di antaranya apa yang dibawakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Wa kuntu syahidan wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani fa innaka antar raqib. Ya. Ketika engkau mewafatkanku, engkau lah yang mengawasi mereka. Dan engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Nabi SAW pun mengatakan perkataan yang sama seperti Nabiullah Isa. Terkait dengan salah seorang dari umatnya yang terusir ketika mendekat kepada beliau. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika mendekat ke haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum muttafaqun alaih. Sungguhnya dia itu yang dihalangi tadi adalah orang yang terus berada dalam keadaan kemurtatannya setelah dia berpisah denganmu, dan dia mati dalam keadaan murtad. Nabi tahunya dia sahabatnya karena dia kenal waktu beliau SAW masih hidup. Beliau wafat, dia nggak tahu lagi apa yang terjadi pada orang-orang yang hidup sepeninggal beliau wafat. Maka dijelaskan dia murtad. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hadis yang mulia ini, apa korelasinya dengan al-muhafadhah, al-amr bil muhafadhah ala sunnah wa adabiha? Korelasinya dijelaskan para ulama bahwasannya la tanfa'un nisbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza lam yusahibha al-amal bisunnatihi wa tamassuk bihajjihi.
tidak bermanfaat seorang menyandarkan diri sebagai pengikut Rasulullah kalau dia tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan sebesar-besar sunnah Nabi adalah berada di atas agama Islam. Islam itu sunnah Nabi SAW. Salat 5 waktu sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah Nabi SAW bukan hanya perkara janggut, celana yang cingkrang. Sunnah Nabi SAW juga para wanita menjaga aurat ketika keluar rumah. Sunnah Nabi SAW juga Islam, berada di atas agama Islam. Sunnah Nabi SAW juga tauhid. Sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam juga birrul walidain. Seluruh bagian agama itu tidak keluar dari sunnah Nabi SAW. Apa-apa yang jelas keterangannya dari praktek pengamalan beliau. Jadi sunnah itu adalah Islam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, al-Islam wa sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau mau tahu Islam itu bagaimana, maka lihatlah bagaimana jalan Rasulullah mempraktekkan beraktivitas dalam kehidupan. Itulah yang diinginkan oleh Islam. Karena beliau sebagai prototipe untuk agama ini. Apa yang Allah inginkan, cintai dan ridhoi untuk kita mengisi kehidupan ini, beliau teladannya. Contohnya seperti itu untuk dilaksanakan. Ya. Jadi sunnah Nabi SAW secara keseluruhan. Apa yang menjadi aktivitas beliau khususnya keberagamaan yang terdapat nilai-nilai agama di sana untuk diamalkan. Terutama seorang berada di atas agama Islam. Sehingga nggak ada faedah seorang aku sahabat Nabi sekalipun kenal Nabi SAW tapi tidak di atas sunnah, terutama sunnah yang menjadi pokok dasar agama ini. Misalnya dia murtad, maka nggak ada artinya. Kemudian selanjutnya berlebih kuranglah kita kedekatan dan diakuinya sebagai atau kedekatan dengan Nabi SAW. Berlebih kurang. Sejauh mana berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka sedekat itulah kita dengan Nabi SAW nanti yaumul qiyamah. Semakin jauh, maka semakin jauh lagi. Dan kalau yang ditinggalkan adalah pokok apa yang beliau bawa, maka itu bukan saja menjauhkan, tapi membuat kita nggak akan menyatu selama-lamanya. Seperti orang yang murtad, nggak akan bersama Nabi SAW selama-lamanya karena dia kekal di neraka. Tapi yang mungkin dia pokok dari agama ini masih ada sesuai dengan sunnah Nabi SAW dari pokok agama. Tapi banyak sunnah Nabi SAW yang lainnya yang dia tinggalkan. Maka ini tentu akan tertinggal dari kedekatan dengan Rasulullah SAW. Tapi semakin seorang berada pada bagian yang banyak, terutama apa yang menjadi pokok agama ini berkesesuaian dengan sunnah Nabi SAW, berikut yang lainnya dari perkara-perkara keagamaan, maka semakin dekat juga bagian dia kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Dan begitu seterusnya. Maka ini jelas mengandung pelajaran untuk kita menjaga sunnah Nabi SAW dan adab-adabnya. Terutama apa yang menjadi pokok dasar agama ini dari akidah, iman, keislaman. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hadis ini juga memberikan pelajaran, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, ta'dzib ahlil bid'ah alladzina baddalu wa ghayyaru fi dinillah tabaraka wa ta'ala fa kullu man fa'ala dzalika istahaqqal iqab.
Hadis ini sebagai peringatan keras azab bagi mereka yang mengada-ngada dalam agama. Berbuat muhdats, menambah-nambah mengada-ngada dalam agama. Kan ini diantara makna sabda Nabi SAW, innakum au innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang mereka lakukan dari perbuatan muhdats. Di antara makna sesuatu yang muhdats adalah sesuatu yang diada-adakan, yang baru, yang disandarkan kepada din agama, padahal enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama. Ya, makanya tadi kita sebutkan kemungkinan mereka yang dihalau, diusir dari telaga Nabi SAW. Yang pertama adalah orang yang murtad. Kemungkinan yang kedua, orang yang merubah agama beliau alaihissalam. Karena itu diantara makna al-ihdats. Yang ketiga, kriminalitas terkait dosa-dosa besar yang banyak dikerjakan. Ya, ini juga bisa menjadi peluang seorang diusir dari telaga Rasulullah SAW. Naudzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hadis selanjutnya hadis yang ke-11. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, An Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, qala naha Rasulullah SAW anil khadaf. Dari Abi Sa'id, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari main ketapel. Main ketapel yang pelurunya pakai batu. Ya, Nabi melarang main itu. Fa waqal, kemudian Nabi SAW bersabda, innahu la yaqtul sayd wa la yanka al adu. Dia enggak bisa membunuh hewan buruan. Dan juga dia tidak bisa membunuh musuh. Tidak bisa melukai musuh. Enggak ada artinya main gituan, enggak faedah, enggak manfaat. Buat apa latihan ketapel atau bermain ketapel? Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Bahkan bisa dipastikan gak ada manfaatnya. Kalau dipergunakan untuk berburu, hewan buruan gak mati di ketapel, yang ada kabur. Kalau dipergunakan buat menyerang musuh, gak bikin luka, paling gatal-gatal doang. Tapi dengan bermain-main seperti itu, terkena mata lah, lebih banyak bahayanya. Maka Nabi SAW melarang dari permainan-permainan yang membahayakan seperti itu. Wa innahu yafqa'ul ain wa yaksirus sin, muttafaqun alaih. Akan tapi ketapel ini bisa membuat mata rusak. Ya, mata jadi buta. Ya. Dan juga dia bisa menghancurkan gigi. Bikin gigi jadi rusak kena ketapel. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya Rasulullah SAW di antara apa yang beliau ajarkan dari sunnahnya, beliau itu mengajarkan kepada kita sekalian apa-apa yang bermanfaat dan memperingatkan kepada kita sekalian apa-apa yang mendatangkan bahaya. Maka jangan pernah ragu dengan sunnah Nabi SAW, karena pastinya dia membawa kepada hal yang bermanfaat dan menghindarkan kita dari segala macam bahaya. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.